Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan channel ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Bagi kalian yang merupakan anggota kelas saya, jangan lupa kalian mengisi absen di e-learning. Dan bagi yang bukan merupakan anggota kelas saya, silahkan menyimak, dan mungkin apabila kalian belum subscribe channel ini, maka silahkan subscribe dahulu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Ini adalah materi yang saya sampaikan di mata kuliah mata kuliah metodologi penelitian kualitatif di semester 6 biasanya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas dahulu macam teknik pengumpulan data kualitatif itu apa saja. Yang di sini saya menuliskan ada 5. Yang pertama adalah wawancara yang mendalam. Apa bedanya dengan wawancara yang tidak mendalam? Tentu wawancara yang mendalam ini memiliki tujuan untuk mengungkap sebuah informasi tertentu yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah observasi partisipatif. Apa ini? Ini adalah jenis observasi di mana pengamat atau orang yang melakukan observasi atau pengamatan itu terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek yang diobservasi. Nah, bedanya dengan yang satunya yaitu observasi non-partisipatif, di mana pengamat itu tidak melakukan aktivitas secara langsung atau melakukan aktivitas secara bersama-sama atau tidak terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjeknya. Kemudian yang keempat adalah studi dokumen. Ini bukan memeriksa foto dan video dari subjek ya, tapi memeriksa atau melakukan penelusuran, analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Misalkan kita ingin mengetahui tentang prestasi belajar, maka kita tentu harus melihat bagaimana hasil raport dari subjek yang kita teliti atau narasumber atau narasumber penelitian yang kita teliti gitu. Kemudian penggunaan materi audiovisual. Nah, ini baru. Biasanya zaman sekarang itu banyak orang yang mempublish aktivitas hariannya di internet ataupun dia hanya menyimpan saja di handphonenya begitu, dan semua hal itu baik foto maupun video itu bisa jadi memiliki makna, memiliki nilai informasi tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kita lakukan. Yang pertama kita bahas yaitu wawancara. Nah, ini ada beberapa hal tentang wawancara. Yang pertama adalah peneliti yang melakukan wawancara, dia harus bersiap menghadapi perilaku subjek yang mungkin tidak terduga, karena apalagi wawancaranya ini dilakukan secara face to face, karena zaman sekarang bisa saja wawancara dilakukan via telepon, meskipun proses wawancara yang tidak face to face seperti ini itu biasanya akan kehilangan banyak data ya, karena dia tidak bisa secara langsung melihat bagaimana ekspresi dari narasumber ketika mengungkapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Kemudian, terkadang penting untuk menegosiasikan pertanyaan agar subjek merasa nyaman. Pada penelitian dengan topik tertentu, bisa jadi subjek atau narasumber ini akan memiliki potensi untuk merasa tidak nyaman atas pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Nah, tentu dalam kondisi ini peneliti tidak bisa memaksakan, karena kalau dimaksakan bisa jadi subjeknya malah kemudian menutup diri dari peneliti. Yang ketiga, beberapa topik sensitif dari subjek harus benar-benar hati-hati ditanyakan agar tidak tercipta defense. Nah, sama seperti yang kedua tadi, mirip. Jadi pada hal-hal yang sifatnya sensitif, tentu setelah peneliti mendapatkan izin dari
narasumber, tentu dia pun harus dengan sangat hati-hati memilih kata yang paling bisa diterima oleh narasumber agar narasumber sendiri itu bisa menjawab dengan lebih terbuka begitu. Kemudian, nah ini yang terakhir, peneliti setelah melakukan wawancara tentu harus membuat transkrip atau verbatim setelah wawancara selesai. Jadi rekaman hasil wawancaranya itu harus diketik semuanya sebelum kemudian sampai pada tahap analisis data. Macam-macam wawancara. Nah, ada 3 macam wawancara, yaitu yang pertama wawancara terstruktur, di mana wawancara ini menggunakan pertanyaan yang sama untuk semua responden. Pertanyaannya tersebut telah disusun sebelumnya dan tidak dapat diubah-ubah saat wawancara berlangsung. Nah, berbeda dengan wawancara terstruktur, ada jenis yang lain yaitu wawancara semi terstruktur, di mana wawancara yang dilakukan itu mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru bisa muncul ketika jawaban yang diberikan oleh narasumber itu memancing rasa ingin tahu lebih lanjut, sehingga dalam sesi wawancara tersebut penggalian informasi dapat dilakukan dengan lebih dalam. Dan wawancara tipe semi terstruktur inilah yang sangat lebih dianjurkan begitu. Kemudian yang ketiga adalah wawancara tidak terstruktur, di mana wawancara ini dilakukan secara bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Mungkin peneliti hanya membuat pointer-pointer saja tentang apa yang ingin digali dari narasumber. Kemudian, karakteristik wawancara. Nah, ini adalah beberapa karakteristik yang harus sebisa mungkin ya berusaha untuk ditanamkan oleh peneliti kualitatif sebelum dia melakukan wawancara. Yang pertama, jujur. Jujur ini maknanya adalah dia tidak menutup-nutupi sesuatu, karena kalau ada hal yang ditutup-tutupi pewawancara dari orang yang diwawancarai, nanti akan menimbulkan kecurigaan baik sedikit maupun banyak. Kemudian yang kedua adalah tertarik dan antusias. Peneliti harus benar-benar mendalami fokus penelitiannya sehingga di wajahnya itu bisa dibaca ketertarikan peneliti atas topik yang dia teliti. Nah, kondisi ini itu bisa membantu narasumber ketika diwawancara nanti akan terpancing untuk mengungkapkan data dengan cukup begitu. Akurat. Akurat itu seperti apa? Akurat itu apabila misalnya pewawancara itu mengawali proses wawancara dengan mengatakan dia ingin bertanya tentang apa terhadap narasumber siapa, itu dia harus bisa mengungkapkan bahwa informasi yang dia jadikan dasar itu benar. Jangan sampai sudah datang kepada seorang narasumber, ternyata narasumber tersebut bukan orang yang tepat untuk diwawancarai. Kemudian yang keempat adalah mudah beradaptasi. Nah, sebelum bertemu dengan narasumber, bisa jadi pewawancara ini membayangkan sesuatu tentang proses wawancara yang akan dilakukan. Tapi bisa jadi ketika wawancara benar-benar dilakukan, situasinya tidak sama seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Kondisi ini tentu mengharuskan pewawancara atau peneliti untuk melakukan adaptasi dengan cepat. Kemudian terbuka atas informasi. Nah, sebelum melakukan wawancara, bisa jadi peneliti sudah memiliki gambaran tentang kira-kira jawabannya harus seperti apa. Nah, idealnya pikiran-pikiran seperti itu dikosongkan. Karena bisa jadi apabila informasi dari narasumber itu tidak sama seperti yang dia bayangkan atau dia harapkan itu tadi, maka akan ada denial atau ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menutup informasi original dari pewawancara. Kemudian yang selanjutnya mampu mengendalikan diri. Mengendalikan diri dalam hal apa ini maksudnya? Yaitu mengendalikan diri untuk memotong jawaban dari narasumber. Bisa jadi kalau misalnya ada ketidaksetujuan
wawancara terhadap jawaban narasumber, kemudian dia terdorong untuk memotongnya. Nah, ini kondisi yang tidak diinginkan karena bisa membuat data yang terkumpul itu tidak lengkap begitu. Sehingga kemampuan untuk mengendalikan diri itu sangat penting. Kemudian persiapan yang matang. Oleh karena itu, pewawancara ini penting sekali untuk memikirkan atau membayangkan, memvisualisasikan kira-kira proses wawancaranya akan dia lakukan di mana, kapan, dengan kemudian dia harus berpakaian seperti apa, barang apa yang harus dia bawa, supaya ketika sudah bertemu dengan narasumber dia sudah benar-benar siap mengajukan pertanyaan. Termasuk juga panduan wawancara. Ini juga harus sudah dipersiapkan, termasuk kalau memang perlu untuk dihafalkan dulu. Tapi kalau tidak, misalnya dia membawanya, setidaknya sebelum wawancara dilakukan dia sudah membaca apa saja pertanyaan yang akan dia tanyakan, supaya di dalam memorinya itu ada gambaran dia mau bertanya apa. Selanjutnya, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari wawancara. Kelebihan yang pertama kita bahas adalah kelebihan wawancara, yaitu memungkinkan pengumpulan data yang mendalam dan nuansa pemahaman tentang pengalaman subjektif dari narasumber. Jadi keuntungannya adalah data yang kita peroleh itu mendalam. Karena mendalam, maka kita bisa lebih paham maksud dan isi dari pikiran narasumber yang kita wawancarai. Nah, kekurangannya, yang pertama jelas memerlukan waktu, sumber daya yang signifikan juga mungkin dipengaruhi oleh bias subjektivitas pewawancara juga bisa. Nah, waktu itu butuh banyak karena bisa jadi untuk bisa mewawancarai seorang narasumber kita harus mendapatkan waktu luang dari narasumber tersebut kapan. Dan ini bisa memakan waktu begitu. Dan kalau lokasi narasumber itu tidak dekat, maka dia juga butuh sumber daya akomodasi yang tidak sedikit juga. Kemudian ada kemungkinan dipengaruhi bias subjektivitas. Jadi apabila pewawancaranya atau penelitinya sudah memiliki pandangan-pandangan atau nilai-nilai pribadi yang mungkin berbeda dari informasi yang disampaikan oleh narasumber, bisa jadi itu akan berpengaruh terhadap proses wawancara yang dilakukan. Metode yang kedua adalah observasi. Dan ini di antara langkah-langkah observasi, yaitu pertama kita harus menetapkan situs atau lokasi yang akan diamati itu apa, di mana. Kemudian siapa atau apa yang diamati. Kemudian kita harus menentukan gitu peran pengamat sebagai apa dalam situasi yang akan diamati tadi. Dan yang terakhir, pengamat atau observer itu harus bisa merekam aspek seperti potret informannya seperti apa, pengaturan fisiknya bagaimana, kemudian apakah ada peristiwa-peristiwa tertentu yang butuh untuk dicatat seperti itu. Isu-isu lapangan yang perlu diantisipasi saat mengumpulkan data. Nah, ini yang pertama ada 3 isu ya, ada isu akses, kemudian isu yang berkaitan dengan observasi, isu yang berkaitan dengan wawancara. Kalau isu akses ini ya terkadang untuk mendapatkan akses ke organisasi atau situs atau individu tertentu itu tidak mudah, itu isu akses. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan dan kredibilitas kepada subjek dan pihak terkait. Itu diantara yang perlu dipersiapkan gitu. Nah, tentu perihal perizinan ini memang menjadi hal yang harus benar-benar disiapkan. Dan kalau memang tidak mendapatkan izin, tentu peneliti sangat dianjurkan untuk tidak memaksakan diri gitu. Kemudian membangun kepercayaan dan kredibilitas kepada subjek gitu. Karena tidak semua orang itu mau terbuka atau mau membuka informasi dan datanya kepada semua orang gitu. Dia hanya akan membuka informasi dan datanya kepada orang-orang yang dia percaya, dan kepercayaan itu muncul dari kredibilitas atau integritas atau label siapa sih yang mau wawancara ini, seperti itu. Kemudian isu yang berkaitan dengan metode observasi. Yang pertama, memilih posisi pengamat. Apakah di dekat dari yang diamati, apa dari jarak jauh.
Kemudian merekam catatan lapangan dengan akurat. Nah ini memang menjadi pengamat itu benar-benar harus tahu dia sedang mengamati apa dan dia tujuan mengamatinya untuk apa. Agar catatan hasil pengamatannya itu benar-benar menjawab apa yang menjadi tujuan pengamatan yang dia lakukan tadi. Kemudian isu wawancara. Menyusun pertanyaan yang tepat, mengatasi masalah sensitif yang mungkin tanpa sengaja muncul selama sesi wawancara. Jadi, ketika melakukan wawancara, kita perlu panduan ketika wawancara dilakukan dengan terstruktur atau semi terstruktur gitu. Nah, menyusun pertanyaan yang tepat untuk menggali informasi yang memang dibutuhkan itu gampang-gampang sulit begitu. Nah, peneliti harus benar-benar sekali lagi mendalami atau menjiwai fokus dari penelitiannya. Dia mau meneliti apa, mau menggali data apa, mau menjawab pertanyaan tentang apa, itu sudah harus muncul di dalam kepalanya sehingga dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber itu semuanya tepat begitu, tidak melenceng dari fokus penelitian. Kemudian mengatasi masalah sensitif yang mungkin tanpa sengaja muncul. Nah, ini berkaitan dengan proses adaptasi tadi. Jadi, apabila terjadi sesuatu yang di luar dari rencana, ternyata misalnya narasumber yang diwawancarai kemudian mengeluarkan ekspresi emosi tertentu, apakah menangis ataukah tiba-tiba marah, maka peneliti harus bisa mengendalikan situasi begitu sehingga proses wawancara dan penggalian data tetap bisa dilanjutkan dan narasumber bisa rilis dan kondisi emosinya bisa kembali seperti semula. Metode yang ketiga adalah studi dokumen. Jadi yang pertama, studi dokumen ini berkaitan dengan dokumen-dokumen tulis, bukan berkaitan dengan hasil dokumentasi peristiwa seperti foto atau video. Jadi studi dokumen itu sebenarnya adalah cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif di mana peneliti itu mencari informasi dari dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek atau subjek yang mereka teliti. Jadi bukan fotonya, bukan videonya, tapi dokumen. Misalnya mau meneliti tentang prestasi belajar, maka dilihat dokumen apa? Rapot, betul. Yaitu dokumen rapot atau dokumen-dokumen seperti laporan ulangan harian misalnya. Nah, itu bisa dijadikan dokumen yang dianalisis. Kemudian media audio visual. Nah, di zaman modern ini memang setiap orang memiliki alat untuk mengabadikan peristiwa dan tidak sedikit orang-orang yang memiliki CCTV sehingga aktivitas hariannya itu kadang-kadang terekam CCTV. Nah, media ini itu bisa mempermudah peneliti dalam misalnya ingin mengumpulkan data sekunder berkaitan dengan gerak-gerik atau perilaku dari narasumber atau responden penelitian yang dia teliti begitu. Apabila memang tidak bisa dilakukan observasi misalnya, maka dia bisa melakukan observasi via media seperti CCTV dan bentuk observasi seperti ini yang dinamakan sebagai observasi non partisipan. Ini adalah contoh form laporan hasil wawancara. Nah, di sini bisa kalian lihat ada nama respondennya siapa yang mau diwawancarai, waktu wawancaranya kapan, kemudian lokasi wawancaranya di mana, terus tujuan wawancaranya ini untuk menggali informasi tentang apa. Lalu kemudian di bawah sini ada verbatim, bisa dituliskan di sini. Yang selanjutnya form laporan hasil observasi. Sama juga ada objek atau subjek yang diobservasi, apa dan siapa. Waktu observasinya kapan, lokasinya di mana, tujuan observasinya ingin mengetahui tentang apa. Terus hasilnya ditulis dalam bentuk catatan narasi, temuan,
hasil observasinya. Oke, saya kira begitu pembahasan kita mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Semoga video ini bisa membuat materi ini menjadi lebih jelas, dan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.